Shalom. Tema firman Tuhan, ambil momen ini. Ambil momen ini. Momen apa? Momen Jumat Agung. Untuk apa? Kita bertobat. Yang masih merokok, berhenti merokok. Yang masih miras, minuman keras, berhenti miras. Yang masih judi togel, judi online, berhenti. Kita ambil. Kalau kita anggap biasa peristiwa Jumat Agung, Tuhan akan anggap biasa di hari penghakiman. Ketika kita ada dalam pergumulan yang besar, Tuhan tidak mau jawab. Tuhan lewat di rumah yang lain. Kenapa? Di rumah itu dia tidak menghormati saya. Saya sudah terpaku di Bukit Golgota, dipakaikan mahkota duri. Dia cuma tahu, tanggal 18, tanggal merah. Tanggal 18, saya mau mancing. Tanggal 18, saya mau pergi gym. Mari kita melihat dalam Matius pasal 27, ayat yang ke-57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Tidak semua orang kaya mau mengambil momen ini. Momen apa? Momen berkorban. Momen setia. Tuhan, saya bukan orang kaya, tetapi saya mau banyak berdoa menjelang Jumat Agung. 1 minggu, hari ini hari Senin, tinggal berapa hari lagi hari Jumat. Setiap malam jam 12 sampai jam 1, Tuhan tahu saya bukan orang kaya, tetapi saya mau rajin berdoa. Karena saya mau menghayati oleh karena karya salib Tuhan, dosa saya yang bertumpuk-tumpuk, dosa saya yang satu gunung, Tuhan hapuskan. Saya yang harusnya tergantung, Tuhan bereskan. Saya yang harusnya dicambuk, Tuhan ampuni dosa saya. Saudara, kita melihat Yusuf Arimatea, dia memberanikan diri. Ini nyawa. Dia berkorban nyawa. Pada waktu itu 12 murid pun tidak ada yang nongol, tidak ada yang muncul, takut. Yesus saja dibunuh. Jangan-jangan saya yang kedua. Jangan-jangan saya mati seperti Yesus digantung di Bukit Golgota. Tetapi Yusuf Arimatea, Alkitab mencatat, ia memberanikan diri. Laki-laki kalau dia pemberani, yang dimaksud oleh Alkitab bukan berani berkelahi, bukan, tetapi berani meninggalkan dosa, berani berhenti merokok, berani berhenti minuman keras, berani selingkuh, tinggalkan selingkuh, berani tidak lagi ke bar. Saudara, kami di tanah Papua ini, bar di mana-mana. Tetapi laki-laki sejati, ketika dia akan berjumpa dengan Jumat Agung, saya mau melakukan pemberesan dosa saya. Di awal tahun 2024 yang lalu, saya malas beribadah. Di momen Jumat Agung, di momen Paskah, saya mau lebih setia sampai seterusnya, sampai nafas saya yang terakhir. Saudara, ayat berikut. Lalu ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Kain lenan putih bersih. Sampai
setelah kematian Yesus, hidup kita jadi putih, jadi bersih. Inilah persembahan yang terbaik. Momen ini kita ambil. Ada terlalu banyak orang Kristen, hari Minggu enak dong, saya libur, hari Jumat enak, tidak masuk kerja, tanggal merah, sudah lewat begitu saja. Tetapi kita harus menghormati, menghayati. Saudara, kalau orang berkorban kepada orang yang baik, banyak, dia rela mati. Oh, saya rela mati demi istri saya. Kalau ada penjahat yang membunuh istri saya suami ada di depan, biasa. Tetapi Yesus, dia rela berkorban bagi saya yang sangat berdosa ini. Dia rela berkorban, dia rela mati, dia rela diludahi, dipaku. Saudara, saya pernah injak paku 5 cm. Saya sudah teriak, saya cari ampicillin, saya mau mandi, kaki saya yang satu saya angkat. Kalau kena basah lama penyembuhannya. Yesus bukan kakinya yang kena, tetapi kepalanya. Padahal yang harus melekat di kepalanya adalah mahkota emas. Tetapi durinya, ahli teologi berkata, paku duri itu 10 cm, menancap cambuk-cambuknya. Sekali cambuk, daging-daging Yesus terikut. Dia mengalami hematidrosis, pembuluh darah pecah, sentuh saja sudah sakit. Penderitaan Yesus luar biasa. Tetapi Yusuf Arimatea, dia ambil momen ini, namanya tercatat di Alkitab. Kalau saudara mau nama kita tercatat di buku kehidupan sorga, mari kita berkorban. Di jemaat kami, hari Jumat ini ada makan bersama. Dan saya percaya jemaat yang mau berkorban, mau bawa yang terbaik, akan diberkati yang luar biasa. Tapi kalau ada jemaat yang menghindar, yang bersungut-sungut, aduh, bawa makan lagi, pasti tidak akan diberkati. Saudara, kain putih yang bersih, lalu membaringkan ke dalam kuburan batu yang digalinya dalam bukit batu. Wow, digali dalam bukit batu. Saudara, kami pernah membantu tukang-tukang yang gali. Cuma di atas karang kami gali karena sudah kena tipunan. Tangan ini rasa-rasanya mau hancur. Tetapi orang kaya ini yang biasanya perintah sana, perintah sini, dia gali dengan tangannya sendiri. Dia berkorban. Dia tanggalkan kekayaannya. Saudara, banyak orang kaya tidak mau berkorban di Jumat Agung, tidak mau melihat pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin itu juga tercatat di sorga, kejahatan atau kebaikan. Tercatat orang-orang kaya yang pelit, tercatat untuk dihukum, bukan untuk masuk ke dalam sorga. Karena apapun perbuatan kita, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, akan dipertanggungjawabkan. Saudara, mari kalau ada bapak-bapak yang dengar khotbah ini, yang masih suka pukul istri, yang masih berkata kasar kepada istri, momen untuk kita bertobat, momen untuk kita bereskan. Dia ambil kain lenan putih bersih, kubur yang baru, dia gali dengan tangannya sendiri.
sebuah batu yang besar kepada kuburan itu. Di dalam bukit batu digali dengan tangannya sendiri. Saudara, Yusuf Arimatea ini diambil momen itu. Kalau kita anggap biasa peristiwa Jumat Agung, oh kesempatan libur, saya mau tidur. Oh kesempatan libur, saya main game dari pagi sampai malam. Oh kesempatan libur, saya mau jalan-jalan ke mall. Kesempatan libur, saya mau pergi ke tempat tamasya Jembatan Merah kalau di Jayapura. Tetapi kalau kita mau setia kepada Tuhan, oh Tuhan, tengah malam ini saya mau menghayati. Saya mau berikan waktu 1 jam. Biasanya saya malas berdoa. Biasanya saya tidak berdoa malam. Setiap malam ini saya akan rajin berdoa. Kalau saudara malas, kalau saudara menganggap biasa peristiwa Jumat Agung, Tuhan akan menganggap biasa ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau ada dalam bahaya untuk tabrakan maut. Tuhan akan anggap biasa, Tuhan akan lepas tangan, Tuhan akan biarkan. Oh kamu Jumat Agung kamu anggap biasa, kamu cuma bekerja, kamu tidak pergi ke gereja, kamu lebih takut bosmu, kamu lebih menghormati manusia, kamu lebih menghormati teman-temanmu yang ajak jalan-jalan. Mari kita hayati dan kita mau lebih dekat, kita mau tinggalkan dosa kita mau lebih semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.